hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rasulullah SAW di antara kesukaannya dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Kata Rasul SAW, dikaruniakan rasa cinta, ya, kepadaku dari kenikmatan dunia ini an-nisa wat-tibu, ya, wanita dan wewangian, ya, dan jadikan salat sebagai penyejuk mataku, qurrata aini. Nah, jadi Rasul itu, teman sekalian, dia sangat suka dengan wewangian, at-tibu, ya, sebagaimana juga beliau menyukai dan menyayangi wanita, ya. Dan ini berlawanan dengan kebiasaan bangsa Arab Quraisy yang membenci wanita, ya, yang ketika anak mereka lahir perempuan dan disebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi kalau dikasih kabar yang lahir anak perempuan, maka mereka malu luar biasa sampai mukanya itu hitam, ya, atau kemerah-merahan, begitu kira-kira maknanya. Nah, Nabi tidak. Nabi itu suka, ya, sayang dengan anak-anak perempuan, dengan saudara perempuan, ya, dengan istri beliau tentu saja, ya. Waktu ibu, dan Nabi suka dengan wangian, ya. Kita menemukan banyak sekali riwayat bagaimana Rasulullah, ya, memuji orang-orang yang menggunakan wangian, ya. Dan Nabi sendiri disebutkan oleh Aisyah dan kemudian istri-istri beliau lainnya sering menggunakan wangian. Begitu wangi tubuh baginda Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, kalau beliau salaman sampai tangannya itu dilurus sedemikian rupa dan kemudian ditaburkan di tubuhnya. Ummu Sulaim binti Milhan itu pernah ketika Nabi tidur di rumahnya dan keringat Rasulullah itu keluar dari tubuhnya, dari keningnya. Kemudian Ummu Sulaim meminta untuk diambilkan keringat tersebut untuk dicampur dengan wewangiannya. Artinya ini bukan hanya mengambil keberkahan, keringat Rasulullah saja wangi, ya. Nah, pelajaran bagi kita hari ini, teman sekalian, baik yang jomblo ataupun yang sudah menikah, bahwa pentingnya untuk menjaga kondisi tubuh kita, ya. Bukan hanya kalau dalam videonya kita bicara tentang penampilan fisik, ya, baju yang rapi, kemudian rambut yang disisir, kumis yang dipotong dan seterusnya, tapi juga masalah wangian. Jangan sampai kita, teman-teman yang jomblo, jangan sampai jauh banget dari sunnah Rasul. Udah jomblo bau lagi gitu kan, itu kan berarti tidak menyukai wanita dan jauh dari wangian, ya. Enggak, ya. Jadi hubbiba ilayya minad dunya, kata Rasul, saya itu mencintai, menyukai dari kenikmatan dunia ini, ya, menyayangi wanita dan suka dengan wangian. Nah, dalam hubungan suami istri juga demikian, Jadi kita harus mengapa? Sebab mengapa kita harus menjaga tubuh kita agar tetap wangi? Ini ada dua. Pertama, untuk menjaga perasaan istri ataupun pasangan. Ini berlaku untuk suami dan istri. Sebab kalau dengan teman kantor atau teman lain, kita nggak akan terus bersama, ya. Mungkin dekatan sebentar, habis itu kita berpisah, ya. Dengan kantor, ya, sesama kantor, teman kantor, ya, habis ketika pulang selesai, ya. Jadi kalaupun tubuh kita baunya nggak enak, ya mungkin dicium oleh teman kita hanya sebentar, nggak lama, gitu. Tapi dengan istri, gitu kan, dengan pasangan itu rumah nggak. Makanya yang benar itu, teman sekalian, kalau pengen menggunakan wangian itu bukan akan keluar rumah, tapi di dalam rumah pun juga. Saya membaca hadis-hadis tentang hal ini, ya, alhamdulillah sudah sejak lama dan bahkan mungkin sebelum menikah, sehingga ketika menikah, ya, setiap habis mandi mau tidur sekalipun tetap menggunakan wangian, ya. Maka saya relatif agak boros nih masalah minyak wangi, dan alhamdulillah karena sering umrah dan ke Taif, ya, jadi sering dapat hadiah dari jamaah dan dari pabriknya langsung, ya. Nah, ini terbantu. Pada intinya bahwa ini kita harus perhatikan.
Jadi kita ya, membuat tubuh kita wangi ini bukan hanya ketika akan keluar rumah. Kita biasanya kalau mau keluar rumah baru kemudian disemprot sasani dan seterusnya. Enggak. Di dalam rumah pun ya, kita harus tetap mengkondisikan tubuh kita agar tetap wangi. Mengapa? Ya, kalau di luar tadi kita bertemu dengan teman kita hanya sebentar, tapi di rumah kita ketemu dengan pasangan kita, dengan istri kita. Ya, betapa tersiksanya, mohon maaf teman sekalian ya, kalau seorang istri menemukan suaminya tubuhnya nggak enak baunya. Ya, apalagi teman-teman yang masih belum meninggalkan kebiasaan buruk merokok, itu akan menyiksa istri. Bau tubuhnya, bau mulutnya, ini akan sangat menghalanginya. Nah, apakah atau bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ya, agar pasangan kita, baik suami ataupun istri, memiliki kepedulian tentang hal ini? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, meneladani Rasulullah SAW di program Hari-Hari Indah bersama dengan Rasulullah SAW dan keluarganya. Tak ada yang memungkiri bahwa semerbak wangi dari tubuh pasangan akan menambah gairah dan cinta. Dan sebaliknya, aroma tak sedap dari tubuh pasangan bisa merenggangkan kasih sayang dan cinta. Kut catat ya. Nah, untuk itu maka mengkondisikan pasangan agar tetap wangi itu penting. Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan ya Rasulullah sering membantu baginda Rasul ya, menaburkan wewangian ke tubuh beliau. Jadi Nabi itu kalau menggunakan wewangian beda dengan kita. Kalau kita mungkin setelah mandi menggunakan pakaian, pakai baju baru semprot. Jadi yang kita semprot itu pakaian. Begitu kita berganti pakaian, bau lagi, karena yang wangi adalah pakaian. Tapi Rasulullah tidak. Jadi yang diberikan wewangian itu bukan pakaian, tetapi tubuhnya. Maka kalau kita datang ke toko minyak wangi ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi di Timur Tengah itu ada dua ya. Ada wewangian untuk tubuh kita gitu kan, dan ada wewangian untuk pakaian. Itu bisa kita tanya ke yang jual ya, kita tanya, ini untuk pakaian atau untuk tubuh? Dan itu beda, dibedakan. Rasulullah teman sekalian dikisahkan oleh Aisyah sering melamuri. Artinya apa? Jadi Nabi itu bukan nyemprot, dioles sedikit, enggak gitu ya. Bayangin teman-teman, ibu-ibu mandiin bayinya dan kemudian agar bayi itu enggak kedinginan, maka dikasih minyak telon ya, dituangkan ya, kemudian dilamurin. Kira-kira begitulah Aisyah melamuri tubuh Rasulullah dengan minyak wangi. Jadi kebayang oleh kita betapa wangi ya tubuh Rasulullah. Lagi-lagi tubuhnya, bukan pakaiannya ya. Terutama daerah-daerah tertentu, misalnya ketiak dan seterusnya gitu kan. Dan apa yang dilakukan? Jadi Aisyah membantu Aisyah, membantu Rasulullah, khusus untuk anggota tempat tubuh yang tidak terjangkau oleh tangan, misalnya punggung. Ini kan kita nggak bisa. Jadi Aisyah itu biasa membantu Rasulullah yang melamurkan minyak wangi tadi ke tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin kedekatan Rasulullah dengan istrinya, sehingga ini seperti disampaikan di awal tadi ya, semerbak wangi tubuh pasangan itu bisa menambah gairah dan cinta di antara keduanya, sehingga menambah semangat untuk tetap bersama. Dan berbeda misalnya kalau pasangannya bau, sudah ya. Jadi aroma tak sedap dari pasangan itu bisa merenggangkan kasih sayang dan cinta. Nah, karenanya setelah kita tahu rumus ini ya, nampaknya dalam manajemen keuangan ya, memang kita harus nambah anggaran tersendiri ya, anggaran nambah minyak wangi ya, dan anggap ini bagian dari kebutuhan pokok yang harus dimiliki. Jadi bukan suatu hal yang sampingan ya. Ini sama seperti kita mandi harus pakai sabun gitu kan. Ini sama dengan kebutuhan kalau kita pengen gosok gigi maka harus ada odolnya ya. Nah, demikian juga dengan kebutuhan minyak wangi harus kita siapkan di rumah kita ya, untuk kita sebagai suami dan juga untuk istri. Dan tidak masalah kalau seandainya seorang istri membantu suaminya
melamurkan minyak wangi tersebut, dan ini akan menambah rasa kasih sayang, ya. Dan sebaliknya suami juga demikian. Nah, sebagai tambahan teman sekalian, jika ini kita lakukan dan kemudian kita anggap penting, jadi yang utama adalah bagian ini kita anggap penting dulu, ya. Nah, setelah kita anggap penting, maka akan kita cari solusinya, yaitu menganggarkan keuangan untuk membeli minyak wangi, dan ini menjadi kebiasaan kita. Nah, ini yang terakhir ini, ya, membiasakan, ya. Jadi menggunakan minyak wangi bukan hanya ketika akan keluar rumah, tapi ketika kita berada di dalam rumah kita sendiri pun kita menggunakannya, ya. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka pasangan kita akan semakin, ya, sayang, akan makin tumbuh gairah dan cintanya terhadap pasangannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kepada kita hati-hati yang terus taat kepada Allah dan kemudian mencintai pasangan kita. Jazakumullah khairan. Ketemu lagi pada sesi berikutnya di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya.